Akhir dari pertandingan di mana Malaysia berhasil meraih kemenangan 1-5 atas Indonesia di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebuah hasil yang benar-benar tidak pernah terbayangkan, sebuah hasil yang juga benar-benar tidak pernah bisa kita duga. Iqbal Dwi Jange, kapten tim dari Indonesia, melihat bagaimana saat ini kondisi para pemain Indonesia mengalami kekalahan. Hai Sobat Info, salam sehat semua, selamat bertemu kembali dengan Biang Info Channel. Channel tentang info-info menarik dan unik seputar dunia sepak bola. Silahkan terlebih dahulu klik like, subscribe dan jangan lupa juga klik loncengnya agar selalu mendapat update terbaru dari Biang Info. Minggu kemarin setidaknya ada dua berita dunia sepak bola yang mengguncang jagat dan masyarakat bola Asia Tenggara. Dua berita yang saling berkebalikan, satu berita mengenai kegagalan tim-tim Asia Tenggara di Piala Asia U17. Tim dari Laos, Malaysia, dan Vietnam telah gugur lebih dahulu di fase grup, sementara tim Gajah Perang Muda Thailand harus menelan kekalahan 4-1 dan tersingkir dari rival beratnya Korea Selatan di babak perempat final. Berita yang lain adalah berita kegembiraan yang menggemparkan jagat bola, di mana Indonesia diumumkan secara resmi ditunjuk FIFA selaku induk sepak bola dunia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023, dan menggantikan Peru yang sebelumnya dicopot sebagai tuan rumah. Bagi Indonesia, menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 membuat timnas U17 secara otomatis mendapatkan tempat untuk tampil dalam gelaran Piala Dunia Junior tersebut. Padahal sebelumnya di kualifikasi Piala Asia tim junior saja, tim U17 Indonesia telah tersingkir. Sontak berita ini memicu respon keras terutama dari publik Malaysia. Bagaimana tidak? Garuda Muda Asia, julukan timnas Indonesia U17, tidak lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 karena tersandung Malaysia dengan kekalahan telak 5-1 pada babak kualifikasi Piala Asia U17 sebelumnya, namun tiba-tiba saja akan tampil di Piala Dunia U17. Bagi Indonesia, kekalahan dari tim U17 Malaysia terasa sangat menyakitkan. Kesebelasan skuad Garuda Muda yang kala itu berstatus sebagai juara Piala AFF U16 mendadak tampil kagok saat menghadapi Malaysia. Setelah kebobolan pada menit ke-18, gawang Indonesia kemudian kemasukan bola sebanyak 4 kali dalam kurun 21 menit. Padahal pada partai-partai sebelumnya, timnas U17 Indonesia selalu tampil perkasa menghajar lawan-lawannya. Kekalahan dengan skor telak 1-5 dari Malaysia di babak kualifikasi menyebabkan timnas Indonesia U17 gagal lolos ke putaran final Piala Asia. Itu juga membuat skuad asuhan Bima Sakti kalah dalam hitung-hitungan peringkat kedua terbaik. Timnas U17 Malaysia berhasil mengkandaskan impian Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Asia U17, sekaligus menghapus peluang skuad Garuda Muda Asia tampil di Piala Dunia U17. Karena itu skor awal 1-0 buat kemenangan skuad muda Harimau Malaya. Tetapi, sekarang kondisi berbalik, diawali dari FIFA yang kala itu mencabut status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena problem infrastruktur. FIFA menilai, Peru tidak mampu memenuhi komitmen menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen, yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Dan akhirnya membuat FIFA menunjuk Indonesia secara resmi sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 untuk menggantikan Peru yang sebelumnya dicopot sebagai tuan rumah. Serta-merta kondisi ini, layaknya Indonesia membalikkan keadaan dengan memasukkan gol 2 kali beruntun ke gawang Malaysia. Tim U17 Indonesia mampu membalas kekalahannya dengan seolah mampu lolos dalam putaran final Piala Asia U17, dan juga lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 yang mengantarkannya menjadi peserta Piala Dunia U17 2023. Skor sekarang berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan timnas U17 Indonesia.
Kekalahan menyakitkan di babak kualifikasi Piala Asia U17 telah terbayar lunas. Dan kini skuad Garuda Muda Asia boleh menatap Piala Dunia U17. Tanggapan Malaysia. Pandangan publik sepak bola bisa terlihat dari berita pada media Malaysia, MalayanTiger.co. Mereka iri timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023 lewat jalur tuan rumah. Bahkan, media negeri jiran itu menyebut Indonesia dengan sebutan keril anak FIFA. Sebagai tuan rumah, maka timnas Indonesia U17 akan otomatis tampil di putaran final Piala Dunia U17 2023. Padahal, Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, tidak lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023, tulisnya. Negara yang tidak lolos Piala Asia U17 tapi main di Piala Dunia U17, efek duit bisa bikin kayak gini, tulis MalayanTiger.co di akun Instagramnya, @MalayanTiger2. Tak heran jika MalayanTiger.co iri terhadap timnas Indonesia U17. Pasalnya, Malaysia U17 dipastikan tak akan tampil di putaran final Piala Dunia U17 2023. Sebab, Harimau Malaya Muda tersisih di fase grup usai hanya mengumpulkan 3 poin dari 3 laga dan finish ketiga di grup A. Sebagai informasi, hanya semifinalis yang berhak tampil di Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Otokritik pelatih Malaysia. Kegagalan timnas Malaysia U17 harus angkat koper dari kejuaraan Piala Asia U17 2023 setelah gagal bersaing di fase grup, mendapat sorotan tajam dari pelatih senior Malaysia, Raja Issa. Pelatih yang pernah berkiprah melatih klub-klub di Indonesia itu meminta pelatih Malaysia U17 bertanggung jawab atas kegagalan tim junior. Menurut Raja Issa, kegagalan ini sepenuhnya kesalahan pelatih. Ia menyoroti pemilihan pemain untuk Malaysia U17. Saya agak kecewa dengan timnas U17, saya memang mengikuti program pembangunan bola sepak negara, NFDP, sehingga saya berani berkomentar, ujarnya dikutip Harimau Malaya, Kamis, 22 Juni 2023. Bagi saya kelompok pemain yang dipilih tidak tepat. Saya memang kecewa dengan pemilihan pemain timnas U17, sambungnya. Mantan pelatih Persipura Jayapura dan PSM Makassar itu menilai pemilihan pemain tak objektif. Ia kecewa timnas Malaysia U17 terdepak dari Piala Asia U17 2023. NFPD adalah program yang baik, pelatih harusnya menilai semua pemain sama. Generasi ini sepatutnya layak ke Piala Dunia karena memang bagus, saya malu Malaysia U17 ini kalah, tukasnya. Waduh. Malangnya Harimau Muda Malaya ini, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah gagal di Piala Asia U17, tetapi juga harus menghadapi kritik di publik bola. Adakah ini karma karena mempermalukan timnas U17 Indonesia di kandang sendiri yang saat itu juga berstatus pemegang gelar juara Piala AFF 16? Durian runtuh bagi Indonesia. Beda nasib dialami Indonesia dengan 3 rivalnya di Asia Tenggara di pertengahan tahun 2023. Skuad Garuda Asia boleh saja tak lolos ke Piala Asia U17 2023. Namun sekarang Indonesia di atas angin, menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Dunia U17. Terlepas tampilnya timnas U17 di Piala Dunia otomatis karena haknya sebagai tuan rumah. Sayangnya hal itu tak menghentikan langkah Indonesia tampil di Piala Dunia U17 2023. Sementara Malaysia, Thailand dan Vietnam hanya bisa menonton. Akankah skor Indonesia versus Malaysia berubah menjadi 3-1? Itu bergantung pada kiprah skuad Garuda Muda Asia ini, apakah mampu terbang tinggi mengalahkan lawan-lawannya di gelaran Piala Dunia nanti? Patut kita nantikan aksi-aksinya sobat. Nah bagaimana sobat? Informasinya menarik bukan? Jangan lupa komen dan nantikan terus video menarik dari Biang Info. Terima kasih.